Allah pemberi. Jadi kalau kamu juga ikut-ikutan, bukan jadi orang yang senang menerima, tapi jadi orang yang senang memberi, maka Allah Subhanahu wa taala akan alirkan kepadamu rezeki-rezeki yang bahkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Saudara sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam pernah bilang, Halimah jangan takut ngasih. Nak, jangan takut ngasih. Allah itu seringkali ketika kamu ngasihnya banyak, Allah juga ngasihnya banyak. Ketika Allah ngelihat kamu jalur keluar duitnya itu banyak, Allah juga bakalan ngasih itu buat memenuhin jalur keluarnya uang tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allah tuh mau ngasih rezeki sama orang nggak pakai ada hitung-hitungannya, gitu kan? Pokoknya itu urusan langit, udah bener-bener yang Allah bilang rizqukum fis samai wa ma tu'adun, kata Allah. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah kalau kita kepengen gitu kan kayak rezekinya digampangin, cara dapatnya gampang, menyenangkan, itu juga sama Allah udah dikasih clue-cluenya. Salah satu cluenya adalah dengan rajin sedekah. Salah satu cluenya adalah dengan rajin memberi, bukan hanya sedekah. Sedekah itu untuk orang yang kita tahu memerlukan, tapi kalau memberi buat siapapun, termasuk kita ngasih sama orang yang kita sayangi, ngasih hadiah, begitu ya. Buat orang tua kita mampu, tapi kita seneng aja ngasih hadiah sama mereka gitu. Misalnya kita suka ngasih kepada
saudara-saudari kita, kakak adik kita, walaupun kita tahu dia mampu, tapi misalnya kita habis jalan-jalan condet, kita beliin duku, udah nggak ada ya, kita beliin salak condet kan, dulu mah masih ada tuh, ingat tuh, gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu memperbanyak rezeki, mempermudah rezeki, mempermudah jalurnya rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita, teman-teman saya sekalian. Nah, ini saya ingat ucapan Hubabah Maryam Al-Haddar, guru saya almarhumah. Beliau itu orang paling dermawan yang pernah saya kenal. Pasti ada banyak orang-orang dermawan, tapi orang paling dermawan yang saya kenal Hubabah Maryam Al-Haddar. Sedikit sekalian, beliau tuh kalau bepergian bisa jadi lupa bawa uang buat belanja, lupa bawa uang buat apa, tapi nggak pernah lupa bawa uang buat sedekah. Karena memang ini orang satu senengnya ngasih luar biasa. Siapapun aja dia kasih. Anak-anak ketemu dia kasih, orang tua ketemu dia kasih. Dan dari Hubabah Maryam tuh saya juga jadi ngerti bahwa ternyata semua orang suka dikasih. Subhanallah lah. Semua orang tuh seneng aja dikasih gitu. Walaupun dia orang mampu sekalipun gitu ya, tapi kalau dikasih tuh kok seneng aja gitu. Betul nggak? Ini yang katanya Nabi Muhammad, tahadau tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan semakin saling sayang, semakin saling cinta. Makanya para ibu mesti yang besar hati buat selalu bisa ngasih sama anak-anaknya, para istri ngasih buat suaminya, begitu kan ya, saudara ngasih buat saudaranya dan seterusnya gitu. Itu memang adalah bagian dari kita pengen cari ridha Allah SWT. Irhamukillah dengan cara memberi tersebut itu ya, ngambil sifatnya Allah SWT. Allah tuh mu'ti, Allah pemberi. Jadi kalau kamu juga ikut-ikutan, bukan jadi orang yang senang menerima, tapi jadi orang yang senang memberi, maka Allah SWT akan alirkan kepadamu rezeki-rezeki yang bahkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Saudara sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam pernah bilang, Halimah jangan takut ngasih. Nak, jangan takut ngasih. Allah itu seringkali ketika kamu ngasihnya banyak, Allah juga ngasihnya banyak. Ketika Allah ngelihat kamu jalur keluar duitnya itu banyak, Allah juga bakalan ngasih itu buat memenuhin jalur keluarnya uang tersebut gitu. Kata Hubabah kayak begitu, jangan takut buat ngasih, nak, jangan takut buat ngasih. Subhanallah, itu sering saya inget-ingetin tuh, jangan takut buat ngasih, jangan takut buat ngasih. Kadang-kadang tuh orang punya banyak aja, kalau mau keluarin duit tuh kayak disuruh keluarin separuh nyawa gitu. Penuh perhitungan, ya. Makanya ada satu cerita, salah satu dari habaib teriak-teriak manggil anaknya. Misalnya anaknya namanya siapa? Husein misalnya. Sen. Anaknya sebelah saya nih yang namanya Husein. Sen. Si Husein ini kan dia dengar panggilan tapi dia nggak tahu ayahnya ada di mana. Dia bilang, "Bang Abah ada di mana sih, Bah? Ini Husein, Bah. Lebek, Bah." Kata Abah, ya kamar mandi, nak. Iya, Bah. Dikirain suruh ngambil sabun, apa kehabisan odol gitu kan. Sen, tolong ambilin duit Abah, nak. Ada di gesper Abah warna hijau. Iya sih. Habaib-habaib kita suka punya gesper warna hijau. Gespernya habaib tuh ya. Jadi gespernya dipakai bukan buat celana panjang, tapi buat sarung. Ada yang tahu nggak? Anak-anak zaman sekarang nggak pada tahu nih, nggak seru ah. Dia bilang, ambilin duit Abah, nak. Kasihin kepada keluarga fakir miskin di jalan apa gitu, disebutin nama dia. Dikerjain sama anaknya saat itu juga, diambil uangnya kemudian diserahkan kepada keluarga yang dimaksudkan sama abahnya.
Habis dia pulang, dia bilang sama abahnya, "Bah, abah kenapa sih bah sampai repot-repot lagi di kamar mandi, bukan nunggu aja ntar keluar." Abahnya bilang, "Nak, kalau keluar setannya lain lagi." Emang sedekah tuh kalau nggak cepet-cepet dikeluarin lain lagi tuh. Coba aja kamu ngelihat orang nih, ya ampun kesian banget, mau ngasih nih kayaknya 100.000 deh, misalnya gitu. Kita inget nih dompet kita ada 100 ribuan gitu kan, pas kita buka dompet, tapi banyak juga loh orang kayak gitu, 50.000 aja apa ya gitu. Kelihatan ada duit yang hijau 20 ribuan, terakhir keluarnya berapa? 5.000. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Saya. Urusan sedekah luar biasa. Kalau nggak cepet-cepet dikerjain, luar biasa setannya teman-teman sekalian. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari segala sifat pelit-pelit ini nih. Baik itu yang namanya syuh ini udah pelit yang banget pelitnya, ataupun bakhil orangnya ya. Kalau yang tadi atas syuh orangnya namanya syahih. Kalau yang kedua nih bakhil, yaitu orang yang pelit sama apa yang dia punya, ama yang jadi miliknya dia mau ngeluarinnya tuh penuh dengan perhitungan. Dan gayahnya, puncaknya orang pelit yang kayak beginian nih, puncaknya pelit adalah dia sampai berusaha untuk bisa yang wajib-wajib pun jadi nggak wajib. Gimana caranya gitu? Kayak bayar zakat gitu kan, mikir-mikir mau bayar zakat harta 2,5% dari harta kita di akhir tahun. Itu kan kalau mau dicari-cariin jalannya biar nggak keluar zakat, bisa teman-teman, bisa. Terutama nih orang-orang kayak saya nih, belajar fikih kelamaan, belajar fikihnya lama, saya tahu persis cara mengelabui hukum Islam. Tetapi teman-teman sekalian, ilmu ini walaupun saya mengetahuinya, saya tidak akan mengamalkannya buat diri saya pun juga buat orang lain. Kenapa gitu? Kamu sedang mengelabui siapa? Bukankah Allah Maha tahu segalanya? Kamu mau nih gimana caranya biar duit saya nih nggak saya zakatin? Oh, kamu begini, misalnya gitu ya. Sekedar dirubah bentuk duitnya itu, jadi tanah, jadi rumah, kan zakatnya setahun lagi. Bisa aja kayak begitu. Akan tetapi teman-teman saudara sekalian, sekali lagi ini pengelabuhan urusan dunia. Tapi kalau urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu segalanya. Allah paham niatmu, mau deket haul, mau deket waktunya wajib mengeluarkan zakat, kamu beli tanah biar duit kamu berubah jadi tanah untuk menghindarkan kewajiban zakat. Allah paham betul urusan apa yang ada di dalam hatimu itu. Jadi janganlah sok-sokan cari-cari. Mungkin ada pendapat lain yang bikin ini jadi nggak wajib, misalnya gitu kan? Ada aja, bisa aja teman-teman saudara sekalian. Orang yang belajar fikih bertahun-tahun itu akan ngerti caranya hal-hal yang seperti itu. Tapi tentu saja kita tidak akan mengamalkannya, sebab yang kita cari bukanlah pandangan manusia, yang kita cari bukanlah hukum dunia, akan tapi yang kita cari adalah yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ingat sama Syaiban. Ini yang dianggap sama Imam Syafi'i sebagai salah satu guru-gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu hari ditanya sama muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, siapa aja guru-gurumu tuan? Sebutin sama Imam Syafi'i, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kata Imam Syafi'i, Syaiban Ar-Ra'i. Siapa? Syaiban Ar-Ra'i. Kok saya nggak pernah dengar ya yang satu ini? Imam Syafi'i itu orang pinter, saudaraku sekalian, sangat pinter. Nih saya ceritain kecerdasan, kepandaian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau mau ngafal halaman 276, 277-nya ditutup dulu. Kenapa?
Kenapa gitu? Karena kalau saya kelihatan suka ikutan masuk juga. Kecerdasan jenis apa itu coba? Ini kayaknya udah tingkat langit ketujuh nih cerdasnya nih. Itu bisa-bisanya gitu. Saya kalau mau ngafalin halaman misalnya 276, saya baca berulang-ulang, itu pun juga masih belum apal-apal gitu kan. Besokannya lagi saya ulang lagi, besokannya lagi saya ulang lagi juga gitu. Karena kalau nggak diulang-ulang ntar kayak suka gampang lupa nggak sih? Sedikit sekalian yang saya muliakan, ini buat ibu-ibu sih kayaknya nggak relate deh. Kita nih kadang-kadang baca surat Al-Kafirun aja bu, ujungnya nggak ke bawah-bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum. Mana dia nih ujungnya nggak kena-kena. Imam Syafi'i hafal Quran di usia 7 tahun seperti kita hafal surat Al-Fatihah sekarang. Kita hafal surat Al-Fatihah kan gak kebalik-balik tuh. Apal aja biar sambil goreng, sambil apa aja yang namanya Fatihah mah gak pernah keliru ya bu ya. Nah itu Imam Syafi'i hafal Al-Quran 30 juz kayak kita hafal surat Al-Fatihah sekarang. Disampaikan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Teman-teman sekalian, gimana enggak tuh Imam Syafi'i itu belajarnya kayak gitu tuh modelannya tuh. Dulu Imam Syafi'i itu orang sangat nggak punya teman-teman. Imam Syafi'i itu duduk di majelisnya Imam Malik. Itu beliau pertama hadir duduknya di luar aja, nggak dicatat, dengerin aja. Karena nggak istilah katanya nggak ikutan bayar sekolahnya, jadi dia di luar gitu kan. Satu waktu habis selesai murid-murid pada keluar, gurunya nih ngeliatin si anak ini dipanggil sama gurunya gitu. Terus tanyain, belum Imam Malik ini ya, gurunya yang masih awal, masih dasar. Tanyain gitu, nak, tadi apa yang saya terangkan? Dia bisa ngulangin semua yang diterangin sama gurunya 100%. Habis itu gurunya bilang, nak kenapa kamu nggak duduk di kelas saya? Dia bilang, karena saya nggak ikutan bayaran. Nggak apa-apa, duduklah nak di kelas saya akan berbangga dengan kamu bisa duduk di kelas saya. Dah tuh Imam Syafi'i. Kalau mau ngafalin halaman sebelah, halaman yang sesudahnya tuh ditutup dulu sama beliau, karena gampang banget masuk, asal kelihatan kelebetan udah langsung masuk. Kecerdasan yang luar biasa, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah ini satu waktu ditanya sama muridnya Imam Ahmad bin Hambal, guru-gurumu siapa aja tuan? Sampein si ini. Kenal, rata-rata Imam Ahmad bin Hambal kenal, mereka adalah ulama-ulama pada masa tersebut gitu. Yang disebut sama Imam Syafi'i, Syaiban Ar-Ra'i. Baru nggak kenal. Siapa tuh Syaiban Ar-Ra'i? Ra'i dia bilang, kata Imam Syafi'i, tukang gembala kambing. Penasaran, pengen dong kenal. Oh ya, nanti saya akan ajak kamu. Satu hari diajak nih sama Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal diajakin pergi ke tempatnya Syaiban Ar-Ra'i. Di mana diajakinnya? Di tempat gembalaan kambing. Sambilan tuh kambing digembala, Syaiban sholat. Kambingnya semua makan rumput, dianya sholat. Habis saya sholat di Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal duduk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syaiban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaiban, saya nih datang kemari nih, katanya Imam Ahmad bin Hambal, karena Imam Syafi'i waktu saya tanya salah satu gurunya, dia menyebutkan dirimu wahai Syaiban. Emang Syafi'i ini ada-ada aja. Tawadu kan, bukan yang ya gitulah saya. Walaupun saya kelihatannya penggembala kambing ya, tapi jangan remehkan. Saya gurunya Imam Syafi'i, enggak gitu. Dia bilang, Imam Syafi'i ini emang ada-ada aja. Bagaimana mungkin penggembala kambing seperti saya jadi gurunya Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, Syaiban,
Saya datang kemari ini mau bertanya beberapa permasalahan-permasalahan. Oh iya, boleh. Apa pertanyaanmu? Yang pertama, kami mau tanya kepadamu urusan sholat. Kalau kamu nih ngerjain sholat, terus kamu lupa Syaiban, ini udah 2 rakaat apa baru 1 rakaat ya? Apa yang harus kamu lakukan wahai Syaiban? Syaiban jawab, ala madhabina au ala madhabikum. Sesuai madhab kalian atau sesuai madhab saya? Oh, Syaiban punya madhab, maaf, Syaiban punya madhab. Katanya Imam Syafi'i, memang ada 2 madhab nih dalam masalah ini? Iya, tentu saja. Madhab kalian selalu berbeda dengan madhab saya. Oh, boleh kami tahu kalau sesuai dengan madhab kami gimana Syaiban? Kalau madhab kalian, kalau lupa berapa rakaat sholat, ngambil rakaat yang sedikit, kemudian sesudahnya sujud sahwi. Iya benar, kata Imam Syafi'i, benar. Begitu memang yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau madhab kalian gimana Syaiban? Kata Syaiban, kalau madhab kami, madhab ahli tasawuf, madhab hamba-hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, madhabnya para wali lah boleh dibilang. Dia bilang kalau kami sholat menghadap Allah tapi kami sampai lupa berapa rakaat kami menghadap kepadanya, artinya kan pikirannya kemana-mana. Dia adalah orang yang sudah kurang ajar kepada Allah. Dia harus dihukum dengan puasa setahun dan qiyamul lail setahun. Itu hukuman buat orang, itu pelajaran buat orang yang bisa sampai lupa ngadep sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau ikutan madhabnya Syaiban? Oke. Imam Ahmad bin Hanbal dia mikir, pantesan nih orang jadi gurunya Imam Syafi'i. Nggak salah. Dia bilang pertanyaan yang kedua, wahai Syaiban, ini saya mau nanya urusan zakat. Baik. Ini kan kamu kan punya banyak kambing nih Syaiban nih, yang kamu gembalakan nih kambing-kambing mau bukan? Iya, kambing saya, kata Syaiban. Ada kayak berapa ekor lah kambingnya. Dia bilang, berapa zakatnya kambingmu ini wahai Syaiban? Syaiban kembali nanya, ala madhabina am ala madhabikum? Madhab saya apa madhab kalian? Dia bilang, emang ada 2 madhab juga nih dalam urusan zakat ini nih? Iya, selalu ada opini-opini, pemahaman-pemahaman dalam urusan agama. Dan teman-teman, agama Islam ini satu-satunya agama yang memperbolehkan kamu untuk, bahkan menyuruh kamu untuk selalu berpikir. Agama yang paling natural, agama yang sesuai sama pola pikir manusia. Kamu harus berpikir biar selamat dari api neraka. Kamu harus berpikir, gitu kan? Bahkan Allah ketika menceritakan tentang orang-orang ahli neraka, lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka punya hati, punya pikiran tapi nggak dipakai mikir. Akhirnya jadi ahli neraka. Orang selalu aja tuh fa'tabiru ya ulil albab, gitu kan? Maka ambillah pelajaran dari sini wahai yang berpikir. Disuruh berpikir. Kita ini dalam Islam ini disuruh berpikir, nggak boleh kayak yang udah ini doktrinnya agama, udah ikut aja, nggak bisa. Islam ini adalah agama yang selalu memerintahkan kamu buat berpikir. Makanya Syaiban kepikiran tuh jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan konteks fikih, tapi tidak salah. Teman-teman. Ya, orang yang lupa rakaat kemudian dia merasa bahwa dirinya adalah seorang yang kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala karena menghadap Allah, tapi kepikirannya gelambiar kemana-mana. Kalau dia kemudian menghukum dirinya sendiri dengan puasa sepanjang tahun, yaitu tentu adalah sesuatu hal yang luar biasa tingginya gitu. Seseorang yang sudah mencapai tingkat spiritualitas yang sangat-sangat berkelas. Ditanya nih urusan zakat nih.
Berapa zakatnya wahai Syaiban? Katanya Syaiban, ala madhabina am ala madhabikum? Sesuai dengan madhab kalian apa sesuai dengan madhab saya? Kalau madhab kami gimana Syaiban? Orang kan buat tahu kan mesti tahu perbandingannya. Oh kalau madhab kalian 40 ekor kambing, 1 ekor kambing, 121, 2 ekor kambing, selanjutnya setiap 100, 1 ekor kambing. Iya benar. Kayak gitu tuh. Zakatnya kambing. Menurut Islam sesuai dengan apa yang sudah diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad. 40 1 ekor kambing, 121 2 ekor kambing, selanjutnya setiap 100 1 ekor kambing. Jadi kalau kamu punya 900 ekor kambing berarti 9 ekor gitu. Kalau menurut madhab kalian gimana wahai Syaiban? Syaiban kemudian menjawab, kalau madhab kami, saya ini budak, budaknya Allah. Innama ana abd, saya ini adalah budak, budaknya Allah. Dan seorang budak tidak memiliki harta, sebab semua harta budak adalah harta majikannya. Dan itu benar, harta budak adalah harta majikannya. Jadi kambing-kambing saya ini, ya udah, terserah Allah aja. Kalau diperlukan saya kasih, kalau nggak diperlukan nggak saya kasih. Kalau kemudian misalnya nih punya kambing 20 gitu kan, tapi nih lagi ada orang mau ngawinin nih, perlu 3 ekor kambing, ya udah keluarin 3 ekor kambing. Saya nggak pernah merasa memiliki kambing-kambing saya. Berapapun yang diperlukan akan saya keluarkan, sebab bukan milik saya, semua hanyalah milik Tuan saya. Saya hanyalah budak, yang saya miliki adalah miliknya Tuan saya. Tuh, hamba berkelas. Makanya mereka tuh ngeluarin duit sebanyak apapun nggak pernah merasa berat. Kenapa? Ngerasanya cuma dititipin doang, nggak pernah ngerasa itu adalah milik dia gitu. Ngerasanya cuma dititipin doang. Makanya sedekahnya gede-gede teman-teman. Berjuang dengan hartanya tuh besar-besar. Dan saya ketemu orang-orang semacam itu. Punya duit berapa ya dikeluarin segitu-gitunya tuh. Itu ketemu orang-orang yang seperti itu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat kepelitan dalam diri kita, insya Allah. Semoga Allah angkat sifat bukhl dalam diri kita, sifat syuh dalam diri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wa amma man bakhila bil infaq fi wujuhil khairat. Adapun orang-orang yang pelit dalam menafkahkan hartanya pada jalan-jalan kebaikan, wa taraikir kurubat, dan arah-arah gurubat, arah-arah ibadah. Maksudnya kalau disuruh keluarin hartanya buat yang lain misalnya gitu ya, dia ngawinin anaknya, udah jor-joran tuh. Tapi kalau giliran suruh nyumbang, itulah ya, dia punya hartanya banyak nih. Kalau misalnya duitnya itu mau dipakai buat bikinin pesta, bahkan sekedar pesta ulang tahun yang tiap tahun tuh keulang, itu ya, itu dia akan kerjain gitu kan. Ulang tahun ulang tahun perkawinan ulang tahun anaknya, ulang tahun cucunya, dia keluarin hartanya gampang banget gitu. Tapi giliran bikin maulid dong, ini kan lagi bulan maulid, udah banyak kok yang bikin maulid. Ya kalau gitu nyumbang deh buat orang yang bikin maulid, udah banyak yang nyumbang buat bikin maulid gitu. Jadi kalau urusannya yang kebaikan-kebaikan gitu kan, tuh ada pondok pesantren tuh lagi susah, oh ya udah deh ntar aneh sampein deh sama orang itu tuh, orang itu kaya tuh, banyak tuh duitnya tuh. Dia lupa kalau duitnya juga banyak. Ada orang-orang yang kalau jalan-jalan yang lain dia royal, dia biasa aja gitu, ngeluarinnya nggak berat. Tapi di saat dia suruh ngeluarin untuk jalan-jalan kebaikan, dia ngerasa berat. Yang kayak begini, ma'at tamakkun min dzalik, padahal dia mampu untuk melakukan itu, fahaluhu ahwan min halil ladzi qabla, keadaan dia masih lebih mending daripada keadaan orang-orang yang di atasnya, yang syuh atau yang
yang syahih atau yang bakhil tuh ya. Yang atasnya itu sampai dengan yang wajib-wajib aja dia nggak mau keluarin. Kalau yang ini yang wajib sih dia keluarin sih. Yang wajib dia keluarin. Cuman kalau yang sunnah-sunnah gitu, kayak nyumbang-nyumbang, ngasih-ngasih sama orang, gitu-gitu dia tar dulu deh, duit saya juga nggak segitu banyaknya gitu kan. Ada orang nih susah-susah nih, terus dia bilang gitu, emang beneran susah anak-anak yatim gitu kan, korban bencana alam atau apa gitu, emang beneran susah. Itu juga mau ngeluarinnya kayak yang berat banget gitu. Yang kayak beginian gimana nih? Ahwan minal ladzi qabla, mendingan sih daripada yang sebelumnya. Sebutnya apa? Wa yusamma bakhilan aidan, disebut juga orang bakhil juga. Li'annahu qad athara al-mal wa laqiba fi imsaki, karena dia mendahulukan harta untuk dirinya sendiri dan dia senang buat pegangin hartanya. Wa bakhila bi badlihi fi ma huwa arfa' lahu wa anfa' inda rabbih min ad-darajatil ula wal khairatil baqiyah fid daril akhirah. Karena dia itu kan bakhilnya itu menyalahkan sesuatu yang dia rasa lebih bermanfaat. Kalau dia disuruh nyumbang nih, kayak dia akan mikir yang daripada saya nyumbang, mendingan juga buat sekolah anak aja nih dulu. Mendingan buat ngirimin anak dulu aja, mendingan buat ini aja, mendingan buat itu aja. Kayak yang dicari-cari gitu keperluan dia itu, mendingan ganti horden aja, mendingan ganti karpet aja, mendingan ada pintu model baru, mendingan saya ganti pintu aja, mendingan saya. Pokoknya gitu aja gitu, daripada dia mencari-cari, maksudnya daripada dia mengeluarkan hartanya untuk urusan-urusan yang sifatnya akhirat, dia akan lebih memilih untuk yang buka cabang aja, buka usahanya lebih luas aja, mendingan ini aja, mendingan itu aja, kayak gitu-gitu. Atau bahkan mendingan buat kawin lagi aja. Itu ngebantu orang juga. Dia akan nyari perempuan yang miskin juga. Gimana tuh? Wa madamal insan yarjah imsakul mal ala badli fi mahabillah wa maradi fa huwa ghairu khalin an syai'in minal bukhl. Dan sesiapa orang, selagi seseorang itu masih lebih mendahulukan, masih lebih mementingkan megang hartanya daripada menyerahkannya di jalan yang diridhoi Allah dan yang dicintai Allah, maka artinya orang tersebut belum kosong dari sifat pelit. Artinya dia masih punya sifat pelit dalam dirinya. Uang kamu nih antara kamu serahkan buat beli sesuatu duniawi, sama kamu serahkan buat kepentingan akhirat, kamu ringanan mana? Ya kita masih lebih ringan untuk urusan-urusan dunia kita kan? Betul nggak? Atau untuk antara kamu keluarkan di jalan Allah dengan kamu tabung, kamu masih beratan mana? Ya beratan ngasih lah. Kalau buat nabung kan ya buat diri kita sendiri, itu investasi masa depan, harus kita pikirkan juga kan. Ah itu berarti kata Imam Ghazali, Imamul Haddad, Imamul Haddad yang bilang ya, bukan saya ya. Berarti dia ya memang masih pelit juga. Kamu masih pelit. Selagi antara uang kamu pakai buat tabungan sama uang kamu serahkan untuk jalan-jalan kebaikan, kamu masih memilih untuk nabung. Berarti ini kayaknya kita semua masih pelit lah ya. Udah kita sepakatin aja dah. Masih pelit semuanya, ya Allah, ya Allah. Makanya masih harus terus-terusan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa'ud. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu masih harus terus-terusan kita baca teman-teman, tiap hari, tiap pagi kita baca doa itu. Ya Allah, beri kami hidayah untuk bisa ringan tangan dalam memberi, enggak terus-terusan pelit sama apa yang kami miliki ya Allah.
Wala yakunul insan jawadan sakhiyan hatta yakuna badlul mal fi mahabbillah arja inda wa ahab ilaih min imsaki. Dan seseorang itu belum bisa disebut dermawan, belum bisa disebut sakhi, belum bisa disebut orang karim, orang dermawan sampai dia merasa bahwa menyerahkan uang di jalan Allah lebih dia sukai daripada menabung, daripada pegang duit itu, daripada dia nggak ngasihnya di jalan Allah gitu. Kalau kamu ngerasa masih ngasih itu lebih berat daripada kamu pegang, nah itu berarti kamu masih pelit. Tapi kalau kamu ngerasa ada yang ngasih lebih kamu sukai daripada kamu pegang, gitu ya, itu berarti kamu adalah seseorang yang dermawan. Udah jadi tambah jauh aja nih kita nih. Fa'alam dalik wa'mal alaih. Ketahuilah hal ini dan amalkanlah. Wallahu yatawalla hudak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wa minal muhlikat, dan salah satu dari sifat-sifat yang dapat menghancurkan seseorang, salah satu dari sifat-sifat penghancur amal ibadah seseorang, salah satu dari sifat-sifat yang dapat meluluh lantakkan dirimu, menurunkan nilaimu di mata Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ghurur, sifat ghurur, tertipu. Apa tuh tertipu? Wa makna, arti tertipu adalah an yulabbisul insan ala nafsih. Dia bikin samar kepada dirinya sendiri, wa yuriyahal umur ala khilafi ma hiya alaih. Dia memperlihatkan kepada nafasnya, kepada dirinya, ala khilafi ma hiya alaih, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Wadhalik lidu'fi basiratihi 'ala din, dan yang seperti ini adalah karena lemahnya pemahamannya, basirahnya. Basirah itu pandangan hati, lemahnya pandangan hati dia fiddin, dalam urusan agama, wa qillati ma'rifatihi bihaqaiqi, dan sedikitnya pengetahuan dia dengan hakikat-hakikatnya agama, walijahli li afatil a'mal wa mawaqidi syaitan, dan karena yarhamukillah banyak bener sih, ada gak? Walijahlihi, dan karena ketidakfahaman dia biafatil a'mal, dengan penyakit-penyakitnya amal, wa makaidi syaitan, dan tipu dayanya syaitan, walighalabati hawa nafs alaih, dan karena menangnya hawa nafsu menghadapi dia, wa rukunihi ila amaniha wa khuda'iha, dan karena tenangnya dia dengan angan-angannya dirinya sendiri serta tipu dayanya dirinya sendiri. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan muhadziran li ibadihi minal ghurur, memberi peringatan kepada hamba-hambanya tentang bahayanya ketertipuan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurranakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia menipu kalian, wala taghurrannakum wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah ghurur, tipu daya, menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi wasfi ba'dil mughtarrin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati sifatnya orang-orang yang tertipu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sesat jalan mereka di dunia, akan tetapi mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat banyak kebaikan-kebaikan dunia. Banyak banget nih. Nanti Imam Ghazali, Imam Al-Haddad akan menerangkan tentang mereka-mereka ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Ini
ayat sebelumnya sangat indah sekali nih teman-teman. Sebentar saya akan bukakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnakum fatantum anfusakum." Akan tetapi kalian telah menipu diri-diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian menunda-nunda. Wartabtum, dan kalian merasa ragu. Wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu dengan angan-angan kalian sendiri. Hatta jaa amrullah, sampai datang ajal menjemput kalian. Wa gharrakum billahil gharur, dan kalian telah tertipu, dan tipu daya telah menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid ayat 14. Al-Hadid ayat 14. Al-Hadid ayat 14. Nih. Ini serem sih. Saya mau baca ayat ini nih, pas baca Quran pas nyampe ayat-ayat ini. Ya Allah, ngerinya. Saya bacain ya. Dari mana ya enaknya nih ya? Dari ayat 11 deh. Al-Hadid dari ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Kata Allah, siapa di antara kalian yang mau menghutangi Allah? Ini Allah nih dari taunya orang-orang tuh ama hartanya tuh medit banget, pelit banget, sampai Allah bilang, kamu di saat sedekah, kamu nggak lagi ngasih buat orang, kamu lagi ngasih hutangan kepadaku, kata Allah. Kamu lagi ngasih tuh, kamu lagi ngasih hutang sama aku, kata Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang bagus. Hutangan yang bagus tuh ada orang miskin dikasih. Ya, ada orang yang kepengen sekolah, nggak mampu sekolah, kamu sekolahkan. Ada janda-janda yang kepengen usaha, nggak punya modal, kamu modalin, gitu kan? Ada orang tua-tua yang emang udah nggak bisa lagi usaha, kamu berikan nafkah bulanan kepada mereka gitu. Ada yang lagi ngebangun misalnya pondok pesantren atau masjid yang memang tidak akan kembali berupa keuangan ya, maksudnya secara langsung gitu kan. Nah itu semuanya ini disebut sebagai jalan-jalan kebaikan. Allah menyebutnya sebagai qardhan hasanah, hutangan kepada Allah. Kenapa Allah bahasanya sampai pakai utang? Dan yang hutang itu Allah, kayak Allah tuh lagi yang tenang, utang, aku akan bayar. Dan aku kalau bayar nggak main-main, aku lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Dan teman-teman, saya sih nggak tertarik sama urusan 10 kali lipat. Kamu sedekah balik 10 kali lipat, saya nggak terlalu tertarik sama itu. Saya tertarik sama sesuatu yang kita nggak bisa beli pakai uang, yang kita nggak bisa beli pakai uang. Itu yang lebih membuat saya tertarik ketika bersedekah. Maksudnya gini nih, kalau misalnya kayak kalau kamu ngasih 100.000, Allah bakal gantikan dengan 1 juta, 10 kali lipat kan? Saya nggak terlalu tertarik sama yang begituan. Saya lebih tertarik kalau kamu kasih 100.000, Allah akan berikan kepadamu Halimah sesuatu hal yang bahkan kamu nggak bisa belinya dengan uang. Dan itu nyata teman-teman. Kamu nggak bisa beli kesolehan anakmu. Mau beli di mana? Mau beli di mana? Kamu pergi cari apapun, kamu nggak bisa beli kesolehan anakmu. Kayak apa rasanya kamu bangun di waktu malam, terus kamu lihat, kok kamar anak saya nih
lampunya masih nggak gelap semuanya ya. Biasanya kalau tidur dia gelap semua. Kamu buka pelan-pelan kamar anakmu, karena memang kamu udah bilang sama anakmu untuk kalau tidur jangan dikunci misalnya gitu. Kamu buka kamar anakmu dan di sanalah kamu lihat di jam 2 malam, jam 3 malam dia sedang bersimpuh di atas sejadahnya. Kamu bisa beli di mana hal kayak begituan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu punya anak-anak hatinya baik-baik. Bahkan kamu punya suami hatinya menyayangi kamu dengan tulus, bisa beli di mana? Kamu memutuskan untuk pakai skincare, pasang filler, kamu udah sulam alis, sulam bibir, kamu bahkan mungkin oplas, nambahin tingginya hidung, belum tentu bikin hati suamimu sayang padamu, betul? Beli di mana tuh rasa sayangnya suami kepada seorang istri? Belinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang menggerak-gerakkan hati manusia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah tuh kalau kamu kasih hutangan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sedekahkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bisa bayar kamu dengan hal-hal yang gak bisa kamu beli pakai uang. Keberkahan kehidupan, kesolehan hati anak-anak, rasa sayang, rasa cinta di hati suamimu kepadamu, hati yang damai, kehidupan yang tenang, hati yang bahagia dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hidayah, inayah, taufik dalam dirimu, teman-teman saudaraku sekalian. Gimana caranya mau beli? Kamu bisa bangun di waktu malam, kemudian 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat kamu mengerjakan ibadah pada Allah. Kemudian kamu beristighfar, kemudian kamu berdoa, kemudian kamu menyebut-nyebut namanya. Kenikmatan yang kayak begituan kamu gak bisa beli pakai uang. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suamimu gak mau sholat kecuali dengan berjamaah, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beginian nih hidayah-hidayah menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati lapang, hidup bahagia, hati tenang, gak bisa dibayar pakai uang. Gak bisa dibayar pakai uang. Dibayarnya pakai apa? Yang bisa mengerjakan adalah Allah. Maka hutangi Allah. Allah bisa membayarnya dengan itu semua. Karenanya saya sampaikan teman-teman, saya gak tertarik sama yang kalau kamu sedekah balik 10 kali lipat. Kalau kamu keluarin, kamu jual motor, kamu kasih sedekah, kamu dapat Avanza. Enggak, saya gak tertarik, mohon maaf. Bukan karena saya nggak tertarik sama pemberian Allah, tapi pemberian Allah yang masih bisa dibeli dengan uang, itu adalah pemberian-pemberian yang tidak berkelas. Allah bahkan memberinya kepada orang paling kafir di atas muka bumi sekalipun. Tapi kesolehan hati anak-anakmu, kesolehan hati suamimu, kesolehan dirimu sendiri, Allah kasih hidayah buat kamu bangun di waktu malam membaca beberapa ayat Al-Quran. Allah kasih kamu bangun di waktu malam, kamu menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Allah, setiap kali kamu memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah menjawab labbaik ya abdi was'adaik, labbaik wahai hambaku, apa yang kamu mau, apa yang kamu mau, minta apa yang kamu mau. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Allah bilang labbaik hambaku, aku ampuni dosa-dosamu. Mudahkan saya berbuat kebaikan ya Allah, labbaik hambaku, labbaik hambaku. Aku akan memudahkanmu berbuat kebaikan. Kasih saya ilmu yang manfaat ya Allah, labbaik hambaku. Aku akan beri padamu ilmu yang manfaat.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang ini nih tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang Dia cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti muslimin jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Warraghba fid dunya, sementara rakus ambisi terhadap dunia, tukatsirul ham, bikin banyak sumpah, wal hazan, dan bikin banyak kesedihan. Bikin sedih badan kita, bikin sedih hati kita, bikin sumpek dan bikin akhirnya jadi berpenyakit ya badan kita ini. Ar-raghbah fid dunya. Wal batalah, sementara batalah, kalau di situ diartiin apa batalah? Nganggur ya, benar. Cuman bahasa yang enak apa ya? Tugasil galba, lalai dari Allah, maksudnya ya nggak kepengen dunia juga, nggak kepengen akhirat juga gitu, kayak gabut. Anak zaman sekarang bahasanya gabut ya. Gabut itu apa sih sebenarnya? Nggak ada kerjaan gitu kan? Itu kayak ada singkatan nggak butuh gitu kali ya, dari itu ya. Nggak ngapa-ngapain gitu, pengangguran aja gitu, nggak jelas. Wal batalah tuh terlena, nganggur gitu kan, tidur mulu gitu, luntang lantung.
Nah, ada orang luntang-lantung gitu kan. Dibilang luntang-lantung, dibilang lantung-luntang. Tugasul galba, bikin keras hati. Bikin keras hati. Nganggur tuh penyakit bahaya memang. Bahaya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda Nabi besar Muhammad, Naja awalu hadhil umma bizzuhdi wal yaqin. Awal umat ini terselamatkan dengan zuhud wal yakin, dan dengan keyakinan yang kuat. Wasayahlik akhiruha bil hirsi wa tulil amal, dan akan hancur akhirnya umat ini, akan hancur disebabkan hirs, ambisi terhadap dunia, wa tulil amal, dan panjang angan-angan. Wa ma warada minal ayati wal akhbar wal athar fi dammid dunya wa dammil muhibbina laha warraghibina fiha wa dammil hirsi 'alaiha kharijun anil hasr. Dan apa yang warid, apa yang datang dari ayat, hadis, athar itu yang disampaikan oleh Nabi maupun para ulama, fi dammid dunya, dalam celaknya dunia, maksudnya mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya orang-orang yang mencintai dunia, betapa buruknya orang yang ambisi terhadap dunia, dan mil hirs 'alaiha, betapa buruknya orang yang rakus terhadap dunia. Banyak sekali kharijun anil hasr, enggak bisa kehitung. Ayat, hadis maupun ucapan para ulama mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya para pecinta dunia dan lain sebagainya ini banyak banget hadisnya, keterangannya enggak kehitung. Watasani fil ulama, dan karangan-karangan para ulama rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka, minas salaf wal khalaf, baik dari ulama zaman dulu maupun ulama-ulama belakangan, masyhunah bidzalik, penuh sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak Imam Ghazali gitu kan, nulis dalam kitabnya baik Ihya Ulumuddin ataupun kitab yang terakhirnya beliau itu namanya Minhajul Abidin.